Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan kita ada lagi pada perenungan firman Allah di hari ini. Dan firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Lukas pasal 3 ayatnya yang ke-14. Firman-Nya berkata demikian. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar kita jangan merampas atau memeras. Itu larangan Tuhan bagi saudara dan saya sebagai umat, sebagai orang percaya yang sudah barang tentu kita terus menghindarinya dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Ini merupakan jawaban Yohanes atas para prajurit-prajurit yang bertanya kepadanya apa yang harus mereka perbuat. Karena itu Yohanes berkata, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Hal ini juga berlaku bagi kita sebagai umat, sebagai orang percaya pada saat ini. Kita dilarang untuk jangan merampas ataupun jangan memeras dalam hidup kita sebagai umat. Jangan merampas itu berarti bahwa kita tidak boleh mengambil milik orang lain. Dengan cara paksa kita mengambilnya, atau sama juga dengan kita memeras juga. Orang yang dalam keadaan kekurangan kita memeras, itu tidak boleh dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Setidaknya ada dua alasan yang mendasari kenapa kita tidak boleh jangan merampas atau jangan memeras. Yang pertama, karena itu larangan Tuhan. Jadi karena ini larangan Tuhan, berarti bahwa ini berlaku bagi kita siapa saja. Jadi karena ini larangan Tuhan bagi saudara dan saya, maka sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar untuk tidak melaksanakannya dalam hidup kita sebagai umat. Karena ketika kita melakukannya, pasti akan ada konsekuensi yang serius dalam hidup kita ketika kita melanggar aturan firman Tuhan ini, yaitu memeras ataupun merampas. Seringkali dalam realita kehidupan kita sehari-hari, kita masih banyak menjumpai akan hal ini, di mana orang merampas, di mana orang memeras, itu sudah seperti kehidupan hari-hari kita. Karena itu sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar untuk menjauhi larangan Tuhan ini. Kita belajar untuk tidak melakukan apa yang dilarang Tuhan dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya, dan kita belajar untuk mencukupkan diri dengan berkat-berkat Tuhan yang ada pada kita. Jadi karena ini adalah larangan Tuhan, maka tidak bisa tidak sebagai umat kita harus menjauhi apa yang menjadi larangan Tuhan ini. Yang kedua, kenapa kita jangan merampas ataupun jangan memeras? Karena ini suatu kejahatan. Jadi ingat, kalau kita berbuat kejahatan, pasti kita juga akan menuai kejahatan. Jadi seriusnya kita tidak boleh memeras, tidak boleh merampas, karena itu suatu kejahatan. Dan kalau kita berbuat kejahatan, sama dengan kita sudah menanam kejahatan. Kalau kita sudah menanam kejahatan, pada waktunya dan pada saatnya juga kita akan menuai kejahatan itu. Jadi ini merupakan suatu pelanggaran yang sangat serius dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, yang harus terus-menerus kita belajar. Kita mengusahakannya untuk kita tidak melakukannya dalam hidup kita. Adalah suatu kebahagiaan tersendiri ketika kita mensyukuri apa yang menjadi berkat Tuhan bagi hidup kita. Seringkali kita melakukan perampasan, memeras ataupun merampas karena kita tidak mensyukuri apa yang Tuhan berikan bagi kita. Kita selalu ingin yang berlebih-lebihan, dan akhirnya kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai firman. Dan kalau kita melakukan tindakan-tindakan seperti itu, sudah barang tentu kita tidak untung, pasti kita akan rugi.
Karena ketika kita melakukan itu, ya pasti suatu waktu juga kita akan menuai akan hal itu. Jadi mari kita sebagai umat, sebagai orang percaya, jangan merampas ataupun jangan memeras, karena itu suatu kejahatan yang tidak boleh kita buat, kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai umat. Karena ketika kita melakukan kejahatan, pastilah suatu waktu kita juga akan menuai kejahatan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Mengajar kami, menasihati kami, jangan merampas atau memeras. Roh-Mu yang kudus tolong kami, supaya kami tidak melakukan apa yang dilarang Tuhan, dan kami sebaliknya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk bisa menerapkan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.